Jangan dibilang saya provokator atau fitnah. Ya, kayak Pak Sigit. Kalau supaya tahu berapa yang diliwati, 5. Kalau nggak percaya tanya, gitu aja. 5 angkatan loh. Bayangkan, lah yang ini apa nggak mikir ya dalam batinnya. Nah itu peri kemanusiaan, tahu adik-adik? Dong. Itu keadilan. Bayangkan dong, orang udah nunggu, tahu-tahu tiung. Jangan ini loh Pak Sigit, itu kebenaran loh. Soal lain yang juga terkait dengan kepolisian atau Listio Sigit ini adalah satu, sekarang polisi sudah menjadi the common enemy, musuh bersama masyarakat. Ini bahaya. Ya, the common enemy. Dan kedua, polisi sekarang hanya sibuk untuk mencari kambing hitam. Pernyataan dari Ubed atau Ubedillah Badrun. Titik 2, Kapolri bisa menyatakan mundur tanpa menunggu dipecat oleh Prabowo. Ini menarik karena tuntutan untuk memberhentikan Kapolri Listio Sigit Prabowo ini juga disuarakan terbaru oleh Gatot Nurmantio, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang juga mantan Panglima TNI. Dia juga mengusulkan ya agar ada pencopotan Sigit Listio dan sekaligus reformasi Polri. Selain tuntutan yang 2 lagi yaitu kembalikan independensi KPK, dan tuntutan yang pertama sesungguhnya ini bersihkan kabinet dari dalam tanda kutip ya geng Solo, walaupun Gatot Nurmantio mengatakan tak setuju dengan istilah geng Solo karena dia juga orang Solo. Tetapi geng Solo ini tentu limited ya, orang-orang yang terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Itu yang dimaksud dengan geng Solo itu, sobat era sekalian. Nah, coba kita bacakan apa yang disuarakan oleh Ubed atau Ubedillah Badrun ini terkait dengan pencopotan Listio Sigit Prabowo. Saya pribadi terus terang mendukung karena harus ada pihak yang responsible, ya harus ada responsibility dari Sigit Listio ya Prabowo. Bahkan kalau mau fair sesungguhnya sejak Kanjuruhan dia harusnya sudah mengundurkan diri, tapi ini tidak terjadi. Oke, coba kita bacakan ya, coba buatkan polling. Apakah Anda setuju Kapolri Sigit Listio diberhentikan garis miring mengundurkan diri? Tanda tanya, setuju tidak setuju itu aja ya. Nanti terakhir kita lihat ya. Saya minta staf saya untuk membuatkan polling itu dan kemudian nanti kita akan lihat bagaimana hasil akhir dari polling tersebut. Oke, Fajar.co.id Jakarta, kalangan aktivis menyayangkan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih mengabaikan tuntutan massa pengunjuk rasa belakangan ini. Salah satunya reformasi di tubuh kepolisian. Salah satu isu terkait reformasi kepolisian adalah tuntutan agar Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya. Tuntutan itu sudah sering disampaikan oleh masyarakat dan semakin menggema pasca insiden kendaraan taktis Rantis Brimob melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan hingga tewas. Desakan agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri termasuk datang dari kalangan aktivis 98. Kalangan aktivis ini mengklaim ada 100 aktivis yang mendesak pencopotan Kapolri dari jabatannya.
Perwakilan 100 aktivis 98 Ubedillah Badrun menyebutkan peristiwa Rantis Brimob melindas pengemudi ojol masuk pelanggaran HAM berat sehingga wajar mereka menuntut pencopotan Jenderal Listio. Kami telah dengan tegas memberikan semacam warning kepada Prabowo agar memberhentikan Kapolri, kata Kang Ubed sapaan Ubedillah Badrun melalui layanan pesan Kamis, ya. Menurut Kang Ubed, peristiwa Rantis Brimob melindas ojol pada Kamis 28 Agustus kemarin merusak citra Indonesia di dunia sehingga layak 100 aktivis 98 menuntut pencopotan Kapolri. Kemudian dari Kapolri dari jabatannya. Perwakilan 100 aktivis 98 Ubedillah Badrun menyebutkan, kami menurut makin buruk jika Presiden tidak mengambil langkah tegas terhadap elit institusi yang paling bertanggung jawab dalam pengamanan demonstrasi, yaitu Kapolri. Apalagi sudah menjadi perhatian PBB, kata Kang Ubed. Namun dia menyebut aktivis 98 menyayangkan sikap Presiden Prabowo yang tak kunjung mencopot Jenderal Listio setelah peristiwa pelindasan Rantis Brimob, ya. Menyayangkan sikap Prabowo yang tak kunjung memenuhi tuntutan kami yang jadi tuntutan publik untuk mencopot Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, etik, dan konstitusional. Lanjut Kang Ubed, kalau ada videonya boleh ditayangkan, ya. Dia mengatakan pencopotan Jenderal Listio dan dari Kapolri sesungguhnya menjadi agenda reformasi kepolisian. Reformasi kepolisian berarti reformasi tata kelola dan lain-lain serta reformasi struktural, diantaranya memberikan sanksi tegas terhadap lapisan elit kepolisian jika terjadi kesalahan fatal. Dalam konteks saat ini memberhentikan Kapolri, Kapolda dan lain-lain yang bertanggung jawab atas peristiwa tragis pelindasan Afan Kurniawan, katanya. 100 aktivis 98, kata Kang Ubed, menilai elit politik Indonesia kehilangan moral apabila Prabowo tidak mencopot Jenderal Listio setelah peristiwa pelindasan Rantis Brimob. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi Prabowo, maka kami menilai bahwa bangsa ini kehilangan moral obligasi, ya. Bukan moral obligation, ya, sebenarnya. Justru dari lapisan elit kekuasaan, tentu ini menyedihkan dan meremukkan jiwa bangsa, ujar dia. Selain mendesak Presiden mencopot Kapolri, Kang Ubed juga mendesak Jenderal Listio untuk mundur dari posisinya untuk menunjukkan elit bangsa memiliki moral, etik dan spirit kemanusiaan yang adil dan beradab. Kapolri bisa menyatakan mundur dari jabatannya tanpa menunggu dipecat oleh Prabowo. Karena itu juga tidak dilakukan, kami menilai bahwa standar etik elit bangsa ini sangat membuat kami sedih, kata dia. Ya, saudara sekalian, itu, ya. Jadi ada dua hal yang saya ingin garis bawahi soal tuntutan itu sendiri, dan saya kira wajar. Dan kedua soal standar etik. Dalam bahasa saya, harusnya Sigit Listio Prabowo tidak mempersulit posisi Prabowo Subianto. Harusnya dia dengan kesadaran penuh menyatakan bertanggung jawab telah menyebabkan kematian pasukannya, ya. Kita bicara tentang command responsibility, ya, tanggung jawab komando. Maka disitulah Sigit Listio harus menyatakan mengundurkan diri. Lagi pula Sobat Era sekalian, sebelumnya ada kasus Kanjuruhan. Dan juga tentu saja di era Sigit Listio Prabowo masih banyak terjadi kriminalisasi terhadap para aktivis. Walaupun rekor sebenarnya terjadi pada tahun 2020. Hanya dalam 1 tahun Idam Aziz itu sudah memenjarakan banyak aktivis, ya, pada saat 2020. Tidak kurang Habib Rizik, ya. Kemudian ada juga kalau Habib Bahar sudah Listio Sigit kalau tidak salah, ya. Jadi sahabat sekalian, ini adalah the common sense. Siapapun yang menyaksikan peristiwa meninggalnya atau matinya Afan Kurniawan pasti gemas. Bagaimana mungkin seorang pelindung dan pengayom masyarakat justru melindas orang yang jelas-jelas terjatuh dan dia paham ada orang di depan. Saking panik dan takutnya mereka digebuki massa sehingga memilih untuk melarikan diri. Itu tindakan yang tentu tidak sesuai protap. Dan kalau hanya menghukum pemberhentian, ya, tersangka misalnya dari dinas
di Brimob secara khusus dan kepolisian secara umum, itu rasanya juga bukan tindakan yang jantan. Itu seperti biasanya hanya melemparkan tanggung jawab kepada orang-orang kecil yang sesungguhnya bukan pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi sobat era sekalian, ya, kita harus kita harus proporsional dalam melihat hal ini. Dan ini ada kesalahan fatal dari kepolisian dan penanggung jawabnya siapa lagi kalau bukan Listio Sigit Prabowo. Jangan dilemparkan ke orang lain atau pihak lain, ya. Coba kita lihat polling yang dibuat, ya, sudah dibuat pollingnya, ya, untuk melihat testing the waters, sejauh mana masyarakat sesungguhnya menginginkan mundurnya Listio Sigit Prabowo. Walaupun saya yakin, ya, pasti angkanya mutlak bisa di atas 90% barangkali. Tapi ya kita lihat, kita cek dulu, ya. Jangan saya keliru juga. Ini, ya, pertanyaannya, apakah Anda setuju Kapolri Listio Sigit diberhentikan garis miring mengundurkan diri? Karena dia bisa diberhentikan tapi bisa juga mengundurkan diri, ya. Yang 228 baru yang voting setuju 98% dan tidak setuju 2%. Jadi kelihatan, ya, mutlak sobat era sekalian. Dan biasanya ini angka ini akan seperti inilah, ya. Ini termasuk yang paling mutlak kalau komposisinya 98% dan 2%. Jadi soal lain yang juga terkait dengan kepolisian atau Listio Sigit ini adalah satu, sekarang polisi sudah menjadi the common enemy, musuh bersama masyarakat. Ini bahaya, ya, the common enemy. Dan kedua, polisi sekarang hanya sibuk untuk mencari kambing hitam. Ada anak, ya, yang bekerja di sekretariat ASEAN itu tiba-tiba juga dikriminalkan gara-gara, ya, sekedar membuat status di Instagramnya atau apa ini. Jadi anak tersebut bahkan langsung diberhentikan di tempat tugasnya di sekretariat ASEAN. Dan ini juga tidak fair juga, ya. Kemudian, ya, ada ini, ya, jadi ini dianggap melakukan penghasutan, ya, padahal tidak terpenuhi unsur delik penghasutan karena tidak ada perbuatan materialnya, ya. Jadi secara post factum pun juga tidak ada kerugian yang dialami, ya. Tapi, ya, Del Pedro Marhaen dicokok, kemudian ini siapa namanya, anak yatim, ya, Laras namanya. Dia kerja di sekretariat di AIPA, sekretariat ASEAN, gedung sebelah Bareskrim. Nggak pernah ikut demo, nggak terafiliasi dengan komunitas apapun. Tapi ketika iseng-iseng membuat status, ya namanya anak-anak, ya, jadi langsung ditangkap. Nah, ini menurut saya hal yang tidak ya, tidak seharusnya lah. Cuman kesalahan yang tidak terlalu yang tidak terlalu prinsipil banget. Kecuali gara-gara itu dia kemudian mengatakan bahwa gara-gara itu dia menyatakan atau mengatakan bahwa terjadinya pembakaran, ya, gara-gara dia mengatakan soal Bareskrim dan lain sebagainya. Jadi janganlah mencari, ya, orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun, rakyat kecil biasa yang dicokok, ya, seperti Laras ini. Dan kemudian dengan foto yang banyak sekali akhirnya bisa ada ada pelecehan dan lain sebagainya. Jadi termasuk Del Pedro Marhaen misalnya. Jadi kalau ada orang yang kritis, yang suka mengkritik, apalagi kredonya mengkritik rezim adalah wajib misalnya, itu
justru ya kita harus ada kebanggaan. Kenapa? Karena artinya dia punya derajat kekritisan. Tidak sembarangan orang yang bisa kritis ya, apalagi dia baru tamat S1 dan sama sekali tidak berminat untuk gabung dengan di kekuasaan atau di partai politik yang cenderung pragmatis misalnya. Jadi anak-anak muda yang idealis itu justru perlu dihargai idealisme dan pilihannya, bukan dikriminalkan sobat era sekalian ya. Sekali lagi mudah-mudahan Sigit Listio diganti, terjadi reformasi Polri dan polisi tidak cari-cari aktivis untuk dikriminalkan, karena bukan aktivis yang harus dikriminalkan tapi orang-orang jahat yang barangkali membiayai demo kalau ada pembiayaan, mereka yang merusak kalau ada yang merusak gitu. Bukan orang yang cuma sekedar status atau orang yang menyampaikan barangkali orasi atau tulisan yang bernada keras dan lain sebagainya. Karena kita akan sulit mengaitkan antara sebab dan akibat, ya kan? Akibatnya adalah pembakaran halte-halte, akibatnya adalah penjaraan rumah artis, akibatnya adalah bla 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 bla. Lalu kita kaitkan dengan sebuah status IG, what do you think ya? Atau dengan sebuah tulisan, wah. Jadi harus betul-betul bisa, kalau kita mau bicara tentang kejahatan seperti itu, kejahatan umum ya harus ada kausalitas yang jelas. Jangan kemudian hanya orang bikin status yang kemudian ditangkap, tetapi yang jelas-jelas pelaku lapangan dengan orkestrasi yang memang lebih jelas itu tidak terusut atau tidak diusut secara baik. Ya kalau lebih hebat lagi ya bohir utamanya, entah siapapun, yang jelas orang banyak duit. Begitu sobat RH sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sobat RH sekalian. Dan saya setuju apa yang disampaikan Ubedillah Badrun, sebaiknya Listio Sigit mengundurkan diri walaupun dia tidak dipecat oleh Prabowo Subianto. Oke. Posisi setuju tidak setuju 717 yang voting, 96% setuju, tidak setuju 4%. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat R sekalian. Lebih terhormat jika mengundurkan diri ya. Kemudian di Konoha gak ada budaya mundur, adanya maju terus, pantang mundur. Kapan kemudian geng Solo yang mengatur pemerintahan, is it? I don't know exactly ya. Kemudian lucu juga sekarang polisi mengejar semua orang yang dianggap menyerukan aksi, bukannya mencari akar masalah, yaitu penggunaan excessive use of force yang menyebabkan jatuh korban, malah menyalahkan orang. Iya, itu yang kelihatannya ya. Mencari siapapun yang kemudian bersikap atau bertindak kritis ya. Kalau beliau memilih mundur, kira-kira ada nggak ya orang yang lebih baik buat kepolisian yang bekerja benar buat bangsa? We don't know exactly ya, harus cari yang terbaik. Mengapa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Karena dampak akibat yang dihasilkan bisa lebih merusak. Mana mau mundur dan lain sebagainya. Begitu sobat era sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas.